Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Pada pembahasan kali ini, yakni pembahasan dalam kitab Hikam, maka yang pertama adalah tentunya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada seluruh umat manusia yang ikut setia terhadap ajaran beliau. Semoga Allah muliakan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka pembahasan kali ini adalah hikmah yang pertama daripada kitab Al-Hikam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Hikmah ini adalah suatu nasihat kepada kita bahwa kita ini harus hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hikmah yang pertama ini adalah maudhu'nya atau judulnya adalah bersandarlah pada Allah, jangan pada amal. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi 'alal amal, di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar pada amal-amalnya, nuqsanur raja' inda wujudiz zalal, adalah kurangnya raja, kurangnya ar-raja atau rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Apa itu ar-raja? Ar-raja adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Jadi pasal Al-Hikam yang pertama ini bukan ditujukan ketika seseorang berbuat salah, gagal atau melakukan dosa, karena ar-raja lebih menyifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk taqarrub. Kemudian kalimat wujudiz zalal, wujudiz zalal artinya segala wujud yang akan hancur, yakni alam fana. Jadi wujudiz zalal artinya segala wujud yang akan hancur, alam fana, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Jadi pada kalimat nuqsanur raja' inda wujudiz zalal artinya kurangnya roja, kurangnya rasa harap kepada Allah di sisi alam yang fana, jadi alam yang hancur, segala wujud yang akan hancur atau alam fana, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud az-zalal, wujud yang akan musnah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya,
sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Ta'ala. Jika kita berharap akan rahmat-Nya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita. Sekali lagi, jika kita berharap akan rahmat-Nya, yakni rahmat Allah, kita berharap akan rahmat Allah, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita. Kita tidak berharap akan amal sholat, akan amal saum, akan amal zakat, akan amal sedekah, akan amal membaca Al-Quran. Kita tidak berharap dari amal-amal tersebut, baik itu besar ataupun kecil. Dan hal yang paling mahal dalam suluk adalah hati. Seseorang yang suluk, seseorang yang mana dia berjalan untuk mencari daripada hakikat ibadah, seseorang yang mencari untuk memenuhi bagaimana untuk mencapai makrifat kepada Allah, maka ketahuilah bagi suluk sesuatu yang paling mahal adalah hati. Bahkan dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahwasanya jika hatinya sehat, jika hatinya bersih, jika hatinya terjaga, maka seluruh tubuh atau jasad kita akan kuat, akan sehat, akan terjaga. Akan tetapi mafhum daripada hadis, jika sebaliknya, yakni jika hati kita rusak, hati kita hancur, hati kita kotor, maka jiwa kita, maka raga kita pun akan seperti itu. Maka yang paling mahal adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup. Dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas roja, sejauh mana kualitas harap kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan, sekalipun engkau wahai Rasulullah, jadi para sahabat atau sebagian sahabat bertanya ketika Nabi SAW bersabda, seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya. Para sahabat seluruhnya kaget. Kok tidak masuk surga karena amal? Lantas untuk apa kita beramal? Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun engkau wahai Rasulullah, apakah engkau juga sama wahai Rasulullah, tidak akan masuk surga dengan amal? Kenapa para sahabat bertanya demikian? Karena para sahabat ini beramal mengikuti daripada apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan seseorang tidak akan masuk surga dengan amal, maka para sahabat bertanya, sekalipun engkau Rasulullah, bukankah kami beramal karena mengikuti apa yang kau amalkan wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sekalipun saya
hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Apa maknanya? Artinya seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal. Kita beramal puasa, zakat, sedekah, baca Al-Quran, sholat tahajud. Jadi kita ini bukan mengharap surga ini atau mengharap sesuatu ini karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Jadi orang-orang yang mengharap rahmat Allah tidak akan bersandar pada amal-amal tersebut. Jadi sebagai tadi yang saya ungkapkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan, sekalipun engkau ya Rasulullah? Beliau bersabda, sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah. Pasti punya pengharapan kepada Allah. Minta kepada Allah supaya hasil pengharapannya. Akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya. Karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu Allah. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Jadi jangan bersandar pada amal. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah. Sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya qudrat Allah. Ingat kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Berarti tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berlindung, hanya berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi, tidak ada yang menolak, melainkan Allah. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu. Hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Seakan-akan merasa sudah cukup kuat, dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, tanpa taufik, tanpa hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja,
kurangnya harap rahmat Allah di sisi alam yang fana.